Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjana, NPM 19103030608 dari Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang grup isometri. Nah, grup isometri sendiri merupakan salah satu materi dari mata kuliah geometri transformasi. Sebelumnya, ada 4 macam isometri yang telah dibahas pada modul sebelumnya, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Langsung saja kita masuk ke definisi 6.2. Definisi 6.2, suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong dan operasi omikron yang dinotasikan dengan buka kurung S, omikron tutup kurung disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama yaitu S tertutup terhadap operasi omikron, artinya untuk setiap AB anggota S, maka berlaku A, omikron B, omikron S. Aksioma berikutnya nomor 2 yaitu operasi omikron asosiatif pada S, artinya untuk setiap A, B, C anggota S, maka akan berlaku buka kurung A omikron B tutup kurung omikron C sama dengan A omikron buka kurung B omikron C tutup kurung. Aksioma berikutnya yaitu ada unsur identitas untuk setiap anggota S, artinya terdapat E anggota S untuk setiap A anggota S, maka berlaku A omikron E sama dengan E omikron A sama dengan A. Dan aksioma yang keempat yaitu untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S, artinya untuk setiap A anggota S terdapat B anggota S, maka berlaku A omikron B sama dengan B omikron A sama dengan E. Langsung saja kita masuk ke contoh dari definisi 6.2. Di sini ada pertanyaan, misalkan S adalah himpunan transformasi-transformasi dan omikron adalah operasi komposisi, apakah S, omikron merupakan grup? Nah, untuk itu kita harus mengecek terlebih dahulu aksioma tersebut yang telah kita jelaskan pada definisi 6.2 yang terdiri dari 4 aksioma apakah terpenuhi? Yang pertama kita akan mengecek pada aksioma pertama, yaitu ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2 omikron T1 adalah juga transformasi. Oleh karena itu, T2 omikron T1 anggota S, jadi aksioma yang pertama terpenuhi. Kita lanjut ke aksioma yang kedua. Ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu buka kurung T1 omikron T2 tutup kurung omikron T3 sama dengan T1 omikron buka kurung T2 omikron T3 tutup kurung. Jadi, aksioma yang kedua terpenuhi. Sudah 2 aksioma yang terpenuhi, kita masih harus mengecek 2 aksioma lagi, yaitu aksioma yang ketiga, ada transformasi identitas I yang didefinisikan I buka kurung P tutup kurung sama dengan P. Untuk setiap P anggota V, jelas I anggota S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I anggota S, maka berlaku T omikron I omikron T sama dengan T, menurut teorema. Jadi, eksistensi identitas untuk operasi komposisi terpenuhi. Selanjutnya, untuk aksioma yang keempat, ambil T anggota S. Menurut teorema, setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, T omikron
T inverse sama dengan T inverse Omikron T sama dengan 1. Atau untuk setiap anggota T, anggota S. Selanjutnya yaitu aksioma 4. Ambil T anggota S. Menurut teorema, setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, T Omikron T inverse sama dengan T inverse Omikron T sama dengan 1. Atau untuk setiap anggota T, anggota S, maka akan ada T inverse anggota S. Sehingga T Omikron T inverse sama dengan T inverse Omikron T sama dengan 1. Jadi, eksistensi balikan terpenuhi. Karena keempat aksioma grup di atas terpenuhi, maka untuk setiap S, Omikron adalah grup. Grup S, Omikron disebut pula grup transformasi sebab S merupakan transformasi-transformasi. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu teorema 6.9, yang isinya adalah himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, di sini sudah ada contoh. Dengan menggunakan teorema 6.9, maka kita bisa bentuk komposisi terhingga dari isometri-isometri pada G, yang hasilnya selalu pada G. Maka dari itu, tak ada isometri lain selain isometri yang ada pada G. Nah, bagaimana mengenai setengah putaran? Kita telah tahu bahwa setengah putaran adalah sebuah rotasi yang pusatnya adalah titik pusat setengah putaran itu, dan besar sudutnya adalah minus 180 derajat atau 180 derajat. Maka jelas isometri ini merupakan anggota G. Nah, selanjutnya ini juga ada pembuktian dari G, Omikron yang merupakan grup seperti pada definisi 6.2. Kita lewati saja. Kita lanjut pada definisi 6.3. Jika H himpunan bagian dari G dengan H tidak sama dengan himpunan kosong, maka G, Omikron adalah grup. Dan jika H, Omikron grup, maka H, Omikron disebut subgrup dari grup G, Omikron. Nah, berikut adalah contoh subset-subset dari himpunan isometri-isometri dengan operasi komposisi yang membentuk grup. Nah, di sini ada contoh 6.3, di mana himpunan T merupakan himpunan semua translasi. Maka T dapat ditulis T sama dengan gamma N AB sehingga N bilangan bulat, dan Omikron adalah operasi komposisi. Periksa apakah T, Omikron merupakan grup. Penyelesaiannya, kita menggunakan aksioma yang pertama. Menurut teorema, operasi Omikron atau komposisi tertutup pada himpunan translasi. Jadi, aksioma tertutup yang pertama terpenuhi. Kita lanjut ke yang aksioma 2. Menurut teorema operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif, jadi pada aksioma 2 juga terpenuhi. Yang ketiga yaitu aksioma 3, translasi gamma NAB dengan N sama dengan 0, yang berarti gamma 0 AB merupakan identitas, sehingga gamma NAB Omikron gamma OAB sama dengan gamma 0 AB Omikron gamma NAB sama dengan gamma NAB. Jadi, identitasnya adalah gamma 0 AB. Jadi, aksioma 3 terpenuhi. Kita lanjut pada aksioma yang keempat. Balikan dari gamma NAB adalah gamma minus NAB sebab gamma NAB Omikron gamma minus NAB sama dengan gamma minus NAB
Omikron gamma NAB sama dengan gamma 0AB. Jadi, ada inverse atau balikan untuk setiap translasi gamma NAB, yaitu gamma minus NAB. Nah, dari aksioma yang telah kita buktikan, maka aksioma 1 sampai aksioma 4 terpenuhi. Oleh karena itu, T, Omikron merupakan grup. Karena T merupakan himpunan bagian dari G, di mana G, Omikron dan T, Omikron merupakan suatu grup, maka T, Omikron disebut subgrup dari grup G, Omikron. Atau himpunan translasi-translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup isometri. Di sini juga ada contoh 6.4 yang bisa teman-teman pelajari di rumah. Dan juga ada beberapa latihan yang bisa kita kerjakan untuk lebih memperdalam materi tentang grup isometri. Dari saya cukup. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Rizky Nurjana.